lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah, jamaah Yasinah Bougainville yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini Allah kumpulkan kita semua dalam keadaan taat dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ditakdirkan Allah pada hari ini melaksanakan daripada amal soleh, dan kita berada pada awal-awal daripada bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ini adalah bulan yang sangat bersejarah bagi kita umat Islam. Ya kalau maka kita sebagai umat Islam patut untuk menyambut daripada bulan Rabiul Awal, karena bulan ini adalah waktu kelahiran daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah lah yang menyebabkan kita menyembah Allah Tuhan yang sebenarnya. Kita bisa membayangkan ibu-ibu, jikalau seandainya Rasulullah tidak diutus, mungkin hari ini kita akan menyembah pohon, mungkin hari ini kita akan menyembah berhala, mungkin hari ini kita akan menyembah patung. Jika seandainya Nabi kita tidak diutus, mungkin sore ini kita kada bakal baca Yasin, boy. Mungkin kita baca bakahnya kalau kok bahasa asap digesin aja, pot si pulantannya itu dipuja-puja ya kalau kok. Tapi karena dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama mengatakan laulaka ya Muhammad ma'arabtu rabbi. Kata para ulama, jikalau tidak karena engkau wahai Muhammad, jikalau tidak diutusnya Nabi Muhammad, ma'arabtu rabbi, niscaya kita tidak akan mengenal Tuhan kita. Kalau seandainya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diutus ke dunia, maka mustahil kita mengenal Tuhan yang sebenarnya. Mustahil kita mengenal, bahasa Inggrisnya memindandui, bahasa Inggris kalahang, memindandui Allah pencipta alam yang sebenarnya. Ya kalau kok, tapi karena Rasulullah diutus, dengan berkat utusan Rasulullah kita menjadi mengenal Allah Tuhan yang disembah. Oleh karena itu, ibu-ibu hadirat, patut kita memperingati Maulid Nabi. Kenapa? Karena Rasulullah pulang bersabda, mana dasarnya Maulid Nabi? Di zaman Nabi bujur, di zaman Rasulullah tidak pernah mengadakan Maulid Nabi. Tapi bukan berarti Maulid Nabi itu dilarang. Pertanyaannya, kenapa kita memperingati Maulid Nabi? Pertama, berangkat daripada hadis Nabi. Apa ujar Nabi? Malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, bahasanya kada tahu terima kasih, kada tahu terima kasih, lam yashkurillah, maka sama saja hakikatnya orang itu kada tahu terima kasih lawan Tuhan. Sama orang itu kada bersyukur terhadap Allah. Nah, ya kalau bu, siapa yang tidak tahu terima kasih atau tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka hakikatnya orang tersebut tidak bisa atau tidak mampu atau tidak pandai berterima kasih kepada Allah.
Bila orang tidak berterima kasih kepada Allah, dijelaskan dalam ayat Al-Quran, wala in kafartum, barang siapa yang kufur nikmat. Ya kalau bu, kufur nikmat itu kada berterima kasih atas nikmat yang diberikan Allah, inna azabi lasyadid, maka akan mendapatkan azab dari Allah. Pertanyaan bu, kita ini kan berarti kalau dari hadis tadi seakan-akan Allah menyuruh kepada kita agar pandai-pandai Pak berterima kasih lawan manusia. Pertanyaannya adalah, siapakah manusia yang paling besar berjasa terhadap kehidupan kita? Tidak lain dan tidak bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jasa ini sangat besar, yaitu menyebabkan kita mendapatkan hidayah dan menyebabkan kita mengenal iman dan Islam. Jakanya kada dari Rasulullah. Mbah, dari depan boy, paling berdua nih ya Allah boy. Kan dengan berkat Rasulullah. Maka itu kita bermaulid dalam rangka bersyukur kepada Allah atas diutusnya Rasulullah. Ya kalau bu, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat, sehingga dengan diutusnya Rasulullah kita menjadi dapat hidayah, sehingga kita merasakan daripada nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. Ya kalau bu, nah inilah yang kita mensyukuri Rasulullah. Bila orang memperingati Maulid Nabi, ya kadang-kadangnya setahun sekali ingat lawan Nabi. Ya kalau bu, nah dikisahkan ya kalau bu sejarah Rasulullah. Ya bu, wah sejarah Rasulullah. An-nabiyyu aula bil mukminin. Ini firman Allah dalam Al-Qur'an. An-nabiyyu aula bil mukminin. Nabi itu harus berada pada prioritas nomor 1 di dalam hati setiap orang yang beriman. Itu baik. An-nabiyyu aula bil mukminin. Nabi itu harus menjadi nomor 1 di dalam hati setiap kaum muslimin dan muslimat. Harus menjadi sosok yang paling dikenang, harus menjadi sosok yang paling dicinta, harus menjadi sosok yang paling diagungkan nomor 1 dalam setiap hati seorang mukmin. Tapi pertanyaannya bu, bagaimana kita bisa mengenang Rasulullah? Bagaimana kita bisa selalu mengingat Rasulullah? Amunnya kita kada suah bekesah tentang sidin. Ya kalau kita kada kenal lawan sidin, jujur boleh. Tak kenal maka tak sayang. Biar gagah orangnya ganteng, handsome, tapi di Amerika kada mungkin kita menyayangi gue. Kada mungkin, bah. Coba artis Korea. Ya kalau bu, ulun nih boy mun artis Korea mun bini ulun tuh hafal gini. Ulun nih Jimim kalau lain aja. Beritaan Jimim jalain jangan. Liong Sok, dia kalau Liong Cho itu macam-macam lah. Ada orang di Korea habis operasi plastik gagah handsome. Ya kalau bo, tiba-tiba nang orang yang Korea tadi datang ke Jakarta umpamanya, mau asa ke Tanjung, masa ke Jauhan, datang ke Jakarta, hendak konser di GBK. Ya kalau bo, pian di samping jalan minum es nyur. Nah, minum es nyur tadi di pinggir jalan. Melihat artis Korea nang gagah, mungkinlah kita mencintai. Biasa karena kada kenal. Tapi walaupun orang itu biasa, apabila kita kenal, maka disebutkan al-ma'rifatu asasu al-mahabbah. Kenal itu dasar, pondasi untuk mencintai. Ya kalau bu, makanya bu pacaran tujuh orang pengenalan dahulu. Wah ya kalau bu, ini pengalaman kah kisahnya nih? Ya kalau bu. Begitu pula lah kepada Nabi. Kita kada akan mungkin bisa mencintai Nabi, mustahil kalau kita tidak mengenal dan tidak diceritakan daripada kisah-kisah sejarah kemuliaan dan keutamaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu kita kenal Nabi hanyar, itu kita bisa menjadikan Rasulullah sebagai sosok yang utama di dalam hati kita. Barulah kita bisa menjalankan perintah an-nabiyyu aula bil mu'minin. Nabi itu harus utama, harus nomor 1 di dalam hati setiap kaum muslimin. Nah itu boy. Nah, sekarang bu ulun sedikit aja boy. Kada lawas ya kalau bu punya lawas
2 kali berganti sila dah. Wah, tegawat ya kalau boleh. Mulun misalnya kita mau khutbah boy, kadang sekong. Maka boy bila bentuk sekong di ujung. Itu sadang dah barakallah atau barakallahu lakum bil Qur'anil azim. Dia sadang aja boy. Nah, tapi kita mengambil sedikit daripada Rasulullah. Ketika kita membaca maulid tadi, kita dibacakan sebuah rawi. Rawi itu artinya buah riwayat. Makanya ketika orang baca maulid pasti baca rawi. Rawi itu adalah riwayat. Apa? Yaitu fahtazal dia orang bahari. Kita nih kadang-kadang rancak membaca, tapi buat kita dalami fahtazal ini. Wah, ini buat kisah luar biasa pada saat Nabi Muhammad itu dilahirkan. Kita lihat. Fahtazal arsyu tarabau wastibasyara. Pada saat Nabi lahir, fahtazal arsh. Arash itu berguncang, Bu. Arash itu berguncang. Arash itu makhluk Allah yang paling genal. Paling besar makhluk Allah namanya arash. Kayak apa bentuknya? Wallahu alam. Cuman buat perbandingannya aja, Bu. Ya kalau perbandingannya dunia enak, Bu. Dunia dan tata surya nih, Bos. Dengan segala isinya. Jutaan planet, jutaan galaksi itu kan. Galaksi Bima Sakti dan seterusnya ya lah. Nah, itu kan 8 planet tuh. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Ya kah? Pluto-nya hampir jadi planet, boy. Jadi hampir nyoba hari foto dipecat. Kenapa mau? Berputar kan lewat garis edar ya kalau lo. 8. Itu hanya bintangnya matahari. Matahari ini dirinya bintang paling dingin. Ya nggak, Bu? Kemudian ada jutaan bintang satu galaksi, jangan lupa. Itu ngarannya langit pertama. Wan, Bu, nong jar Nabi 7 lapis langit. Ini memang 7 lapis langitnya ada juga memadakan maksud 7 lapis langit itu boy atmosfer ya kalau troposfer, stratosfer tuh sampai ionosfer paling tinggi paling atas tuh kan. Tapi yang dimaksud oleh para ulama maksudnya 7 lapis langit lah, Bu. Itu dunia dengan segala isinya itu 7 lapis langit. Itu langit pertama. Paham lah, Bu? Dunia ini lah. Kan dunia nih, Bang. Dengan jutaan planet dan jutaan bintang. Matahari ini bintang satu dikelilingi oleh 8 planet. Ya kalau seperti bintang. Karena jutaan bintang ini bergabung dalam Bima Sakti ya kalau galaksi. Galaksi ini pun banyak juga, Boy. Galaksi Bima Sakti, galaksi ini triliunan galaksi bergabung dalam satu itu ngarannya dunia. Itu langit pertama aja, Boy. Itulah disebut dengan langit pertama. Paham, Bu? Gonol banget langit pertama. Perbandingan ujar Nabi langit pertama, luas langit pertama itu, Bu, dengan langit kedua. Paham, Bu? Langit pertama dengan langit kedua. Tadi kan langit pertama sudah paham dah pula. Gonol banget tuh. Jutaan galaksi bergabung pulang. Jutaan bintang jadi satu galaksi, jutaan galaksi jadi satu alam lah. Itu langit pertama. Lalu langit pertama lawan langit kedua itu apa perbandingannya? Seperti jar Nabi sebuah cincin diletakkan di gurun pasir. Jadi cincin itu langit pertama, itu luasnya. Gurun pasir itu langit kedua. Langit kedua dengan langit ketiga, yalah, Bu. Itu langit kedua seperti cincin purang dan gurun pasir sampai langit ketujuh. Kayak itu perbandingannya. Jadi langit ke-6 sampai langit ke-7 perbandingan seperti cincin dan gurun pasir. Berarti gurun banget dan langit ke-7 dah. Langit ke-7 berbanding dengan kursi. Ada kalau wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Ada dalam ayat kursi. Dan kursi Allah tuh seluas langit dan bumi. Langit berarti 7 lapis tadi tuh plus bumi. Kursi Allah berbanding pulang langit ke-7. Itu sama, Boy. Seperti cincin di padang pasir. Arash lawan kursi. Arash yang paling gonol nih berbanding dengan kursi. Itu sama luasnya. Seperti sebuah cincin berbanding dengan satu bumi. Kada gurun pasir lagi, Boy. Gurun pasir tuh gurun
seperti, jadi kursi itu seperti cincin, arasy itu seperti planet bumi, paham lah Bu? Kal ard Nabi, seperti bumi ini. Betapa luasnya buai arasy. Nabi lahir, arasy itu berguncang. Bu, pertanyaannya, manusia mana nang melahirkan, nang lahir mengguncang arasy? Jangankan guncang arasy, guncang ngampungin gak ada. Siapa ikam aja? Nih, Nabi itu mengguncang arasy. Kan tidak kalau Bu, guncang kampung aja kan tahu beranak sudah le. Wah 3 anak kalau Bu, saya kong lakian, saya kong binian, saya kong naik pohon, saya kong naik jambu. Ya Allah, Masya Allah, luar biasa. Ibu-ibu 24 jam begawe ibu boleh. Amun lakian boleh begawe jam 5 habis deh. Mun binian boleh begawe tapasan ya kalau Bu. Ulun hanya aja paham boy. Ya kalau jadi perempuan tuh lebih ya daripada laki-laki. Makanya boy ada pekerjaan ibu rumah tangga, ada kadida bapak rumah tangga udah ada. Mun pengangguran tuh bisa wira swasta aja. Karena KTP itu ada pengangguran wira swasta aja. Apa aja orang wira swasta atau dia kadang-kadang mobil upah narik gerobak aja kalau mau. Nah lah ya Allah nih. Jadi Nabi itu ketika Rasulullah lahir mengguncang arasy. Bayangkan Bu. Kemudian di sini katakan wamtalati samawatu anwaro. Saat Nabi lahir memancar cahaya dari bumi ke atas langit. Wadajjatil malaikatu tahlila wa tamjida wastighfara. Para malaikat melihat cahaya memancar ke atas langit. Malaikat mengucapkan tahlil. Malaikat memuji Allah. Malaikat beristighfar kepada Allah. Cahaya terang. Sehingga Bu, saking terangnya cahaya, diriwayatkan ada sekelompok orang Bu di daerah Irak. Waktu itu sekelompok orang ini di daerah Irak ini Bu saat Nabi lahir, ya belah, saking terangnya cahaya. Kan di zaman bahari kadang-kadang kayak zaman sekarang. Zaman sekarang lampu di mana-mana. Bila malam, zaman Nabi itu kan tidak Bu. Orang Irak ini sedang berburu biawak di tengah padang pasir. Dab itu buat biawak gurun, lain biawak sungai kita, lain buat kayak sejenis biawak. Waktu itu saat mereka berburu ditampur angin, maka matilah obor yang menerangi mereka. Begitu Nabi lahir, ujar bebuhan Irak, entah kenapa pada malam hari ini obor kita mati, tapi penglihatan kita tidak ubahnya seperti siang hari. Artinya boy, kawa menyinari orang mencari biawak. Man Bu, kelahiran siapa nang itu? Ya kalau Bu, orang nundak iwak di sungai, lampu genset mati, timbul ada cahaya, kawa menyundak iwak. Nah itu kan hanya Rasulullah lah bisa begitu. Sehingga pada saat Nabi Muhammad itu lahir, ada banyak kejadian yang terjadi. Di sebelah timur ada satu negara ngarannya Persia. Persia itu sekarang jadi Iran, kerajaan besar. Mereka menyembah, mereka beragama Majusi atau Zoroaster. Ya kalau agamanya adalah Majusi atau Zoroaster. Orang-orang Majusi ini mereka menyembah Tuhan, ngaran Tuhannya Ahura Mazda. Lain nyembah api Bu. Orang Majusi itu kan nyembah api. Nah ini boy perlu kita luruskan, karena ulun mendengar beberapa orang mengisahkan orang Majusi Zoroaster itu menyembah api. Kada, inya menyembah Tuhan ngarannya Ahura Mazda. Ahura Mazda, Tuhannya orang Majusi ini disembah buahnya, tapi media penyembahannya menghadap api. Nah itu boy. Nah api yang dihadapi oleh Majusi ini boy, diandak di atas tempat yang tinggi karena memuliakan api. Ya kah? Tempat yang tinggi itu wadah api. Bahasa Arabnya tempat itu api itu nar. Maka tempat api itu disebut yang tinggi itu disebut dengan manar. Ya kalau Indonesia menjadi menara.
Jadi menara masjid dengan kita itu meniru tempat orang Majusi mandak api. Paham lah, Bu? Nah, itu beda kawan. Jadi orang Majusi itu ini kan menyembah Tuhan Ahura Mazda. Tapi cara sembahyangnya menghadap api sebagaimana kita menghadap Ka'bah. Nah, kiblat itu ke api. Api itu sekali lagi ulah diandak di tempat yang tinggi. Tempat tinggi itu keandakan api. Nah, tempat bahasa Arabnya ma, isi makan, ma. Api bahasa Arabnya nar. Lalu ujuk orang Majusi, haza manaro. Ini manaro. Yang tinggi mandak api. Nah, datang ke Indonesia, apinya dihilangkan, diganti toa. Tatap sama orang menara. Menara masjid. Jadi menara itu adalah produk Majusi diandak ke masjid. Ya ada apa-apa. Nah, anehnya pada saat mereka ibadah, api nang 1000 tahun tuh kada pernah mati, Bu. Tiba-tiba padam. Tiba-tiba mati. Maka orang Majusi Zoroaster membuka Avesta. Kitabnya kan Avesta, Bu. Nah, ulun mau belajar yang itu, boy. Ada di situ tentang bahasa Inggris, boy. Mantap rapi kisahnya. Membuka kitab Avesta, maka tertulis, jikalau api ini mati, pasti lahir Nabi akhir zaman. Itu kisahnya, boy. Nah, itu di sebelah timur. Ya kalau mau timur Mekah, di daerah Iran, Persia Bahari. Nah, di sebelah barat orang-orang kerajaan Romawi. Patung-patung kan banyak itu, boy. Kokoh. Tiba-tiba jatuh. Wah, jatuh guguran, boy. Nah, para ahli-ahli mereka membuka kitab mereka. Jikalau patung ini sudah jatuh, maka Nabi akhir zaman akan lahir. Nah, pula kemudian sekelompok orang di sebelah utara, suku ngarannya Madian, Manden ini, boy. Agamanya masih ada saat ini. Pian tahu lah, Bu, berapa jumlah agama seduniaan nih? Bukan hanya 5, boy. Itu di Indonesia ada 5. Seluruh dunia nih, buat total agama 4.300. Nah, jumlah nabinya itu 4.219. Nah, menurut internet. Nah, itu. Jumlah agama ini banyak, boy. Cuman yang besarnya Islam, Kristen tuh yang besar. Tapi agama sedunia banyak. Nah, orang-orang Mandain melihat ada satu bintang yang bergerak. Maka bintang ini bergerak cepat. Bintang itu disembah oleh mereka. Nah, ulun kadang lagi ngaran bintangnya itu apa? Sejauh bergerak. Para tokoh-tokoh mereka ketika membuka kitab-kitab agama mereka dikatakan, jikalau bintang itu, ya anggaplah bintang, untuk yang lain ngaran bintang ini bahasa Arab pang, Bay. Ya entahlah, mungkin bahasa ilmiahnya ulun kada tahu lah, mungkin kita cari kena. Jika bintang itu bergerak dari barat ke timur dan boy pergerakan ini, nah cepat, gitu, boy. Karena tidak kalau bintang, kita berarti bintang kelap-kelip ya bintang tuh ya kalau bo. Nah, iyalah. Ini bintang ini bergerak dengan cepat. Jika bintang itu bergerak ke arah selatan, bukan ke timur, ke selatan. Karena Wuhan ini di utara, Nabi itu kan posisinya di Mekah di selatan. Maka ternyata apa? Lahirlah Nabi akhir zaman. Itulah hebatnya Nabi kita. Lahir aja membawa tanda-tanda. Ini buah hanya lahir, belum hijrah dan wafatnya. Ini lahir aja dulu. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu, luar biasakah apa ngarannya? Luar biasakah Rasulullah? Luar biasa, boy. Luar biasa. Bahkan Nabi kita itu lahir, ini penting, boy. Jadi iktikad kita. Sebelum ulun tutup, ulun akan menyampaikan satu pesan. Wes. Di antara iktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Nabi kita itu lahir berbeda dengan lahirnya orang banyak. Kalau kita lahir apa yang berdahulu? Kepala ke betis? Kepala tuh sepakat deh. Coba kan mau ada betis, viral depan, alah udah viral lagi. Tapi Nabi kita itu lahir pertama kali keluar kakinya, bukan kepala, boy.
Itu Nabi. Kenapa? Karena Nabi itu disebutkan oleh para ulama, bahkan diriwayatkan yang pertama kali keluar itu kaki. Itu satu. Yang kedua, kalau kita lahir di mana, Bu? Mohon maaf lah, di lubang di bawah kepala, Bu. Kalau Nabi tidak dilahirkan lewat situ, tetapi datang malaikat Jibril membelah sebelah mana, rahim kiri kanan, Bu. Nah, parut sini nih yang belah, Nabi keluar di situ. Tidak melewati lubang di bawah. Bahkan jar para ulama, barang siapa yang menyangka, di mohon maaf ulun bicara itulah, tapi ini penting akidah. Barang siapa yang menyangka Nabi itu lahir di lubang kencing yang di bawah itu, Bu, maka orang itu murtad, jar para ulama. Nah, jadi wajib kita kaum muslimin berkeyakinan Nabi lahir. Pertama, yang keluar dulu kakinya. Yang kedua, Nabi keluar, mohon maaf ulah, bukan di lubang sebagaimana kita yang keluar. Tapi Nabi keluar, ya mungkin sesar lah. Tapi kan juga sesar, ini tak buka seorang, boy. Dengan mukjizat Allah tak buka seorang. Nabi keluar, kaki sini berdahulu, hanya kepala, lalu tertutup, tidak ada sedikit pun bekas jahitan. Barang siapa, ini saya lagi, barang siapa yang mengira atau meyakini bahwa Nabi keluar dari lubang itu, menabulah sebagaimana kita keluar, fahuwa murtad, orang itu keluar dari agama Islam. Ini penting karena ini bab akidah. Dalam kitab Kifayatul Awam udah faslun fil bayani aqaid, pasal yang menjelaskan tentang akidah tentang Nabi. Nah, itu boy, kelahiran Nabi wajib, kada boleh dan haram, bahkan konsekuensinya murtad, kada kemangan. Nah, bila kita menyangka Nabi keluar dalam kitab Kifayatul Awam atau kitab apa itu Nihayatul Zen diantaranya Nihayatul Zen, kalau ada salah itu menolun salah karena kita lihat lagi itu konsekuensi murtad. Kalau kita meyakini Nabi itu terlahir pada, mohon maaf lah, lubang kencing. Nah, inilah dulu boy, hanyar sampai Nabi lahir. Nah, insya Allah kita akan sambung kapan-kapan ya Allah. Nah, mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Ulun sekali lagi mohon maaf jikalau ada kesalahan, ada kehilapan, ada omongan ulun mungkinlah yang kurang berkenan di hati sampian sabarataan. Ulun mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afa idal hisab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kehilapan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.